Halo Sobat Kedai Kopi, di video kali ini admin akan mengupdate informasi ponsel smartphone terbaru milik Oppo, yakni Oppo A92. Sebelum lanjut jangan lupa ngopi dulu dan juga subscribe channel ini biar semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Sebelum sobat membeli HP Oppo A92, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Oppo A92 yang bakal dirilis di pasar Indonesia. Pertama, layar Full HD dengan desain punch hole. Di bagian layar, Oppo A92 ini memiliki layar dengan dimensi 6,5 inci beresolusi Full HD 1080x2400 pixel. Jika Oppo A91 mengusung layar waterdrop notch, maka Oppo A92 mengusung desain punch hole untuk menempatkan sebuah kamera selfie pada bagian depan layar. Bezel HP ini punya ketebalan hanya 1,73 mm dengan rasio layar ke bodi hingga 90,5%. Meski nggak dijelaskan jenis proteksi apa yang digunakan pada layar Oppo A92, namun HP Oppo terbaru ini punya sertifikasi TUV Rangeland untuk meminimalisir cahaya biru pada perangkatnya. Kedua, tanpa fingerprint sensor di bodi belakang. Untuk pilihan warna, Oppo A92 hanya punya dua pilihan warna, yakni black dan blue. Lalu, tidak adanya sensor fingerprint fisik yang biasanya terletak di bagian tengah. Kemanakah fitur ini? Ternyata Oppo mengusung konsep side mount fingerprint alias sensor fingerprint di bagian sisi kanan sehingga lebih mudah dijangkau oleh ibu jari saat digenggam menggunakan tangan kanan. Ketiga, kuat kamera dengan desain L. Oppo A92 dibekali 4 buah kamera yang disusun dengan desain L. Untuk resolusi kameranya, pertama kamera utama 12 megapiksel, kedua kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan terakhir kamera depth 2 megapiksel. Untuk kamera utamanya dipadukan dengan fitur Ultra Clear Night Scan 2.0 untuk menghasilkan foto detail saat malam hari. Selain itu, Oppo A92 sanggup merekam video kualitas 4K 30 fps, terdapat juga kamera selfie 8 megapiksel lengkap dengan fitur eye khas Oppo. Keempat, memakai Qualcomm Snapdragon 665. Chipset MediaTek memang masih kalah pamor dibanding Qualcomm di pasar Indonesia. Itulah yang menjadi pertimbangan Oppo A92 ini dibekali dengan dapur pacu Qualcomm Snapdragon 665. Chipset ini memiliki 8 inti core yang punya kecepatan kencang untuk penggunaan harian. Selain itu, kartu grafis yang dipakai yakni Adreno 610 lengkap dengan fitur Oppo Hyperboost untuk mendongkrak performa saat bermain game. Kelima, kapasitas RAM dan memori internal yang besar. Oppo A92 ini memiliki RAM 8GB dan memori internal 128GB yang cukup besar untuk penggunaan di tahun 2020. RAM 8GB yang ada di HP Oppo mampu melakukan multitasking berbagai aplikasi tanpa khawatir akan terjadi lag. Sementara itu, memori internal 128GB sudah mendukung teknologi UFS 2.1 dengan kecepatan lebih tinggi untuk menginstal dan menjalankan aplikasi apapun. Keenam, baterai besar 5000 mAh dan fast charging 18W. Oppo A92 ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang diklaim tahan seharian untuk berbagai jenis penggunaan. Hebatnya lagi sudah mendukung fitur fast charging 18W, namun sayangnya nggak dijelaskan apakah fast charging ini sudah mengadopsi teknologi VOOC flash charge khas Oppo. Ketujuh, OS Android 10 dengan Color OS terbaru. Untuk softwarenya sendiri, Oppo A92 juga nggak mau ketinggalan dalam menghadirkan pengalaman terbaru lewat OS 10 ditambah dengan tampilan antarmuka Color OS 7 yang banyak fitur untuk membantu multitasking, juga lebih efisien dengan dark mode dan fitur Eye Assistant Reno milik Oppo. Setelah membahas kelebihan Oppo A92, saatnya kita bahas kekurangan HP ini juga. Pertama, belum dilengkapi dengan fitur NFC. Oppo A92 ini nggak dilengkapi fitur NFC karena dinilai belum banyak digunakan oleh kalangan pengguna di pasar Indonesia. Padahal,
Kalau melihat brand lain tampaknya mulai menyematkan NFC pada perangkatnya dan menjadi nilai jual tersendiri. Kedua, layar masih panel IPS. Banyak pengguna berharap kalau Oppo A92 ini sudah mengusung layar dengan panel AMOLED. Namun sayangnya Oppo A92 ini masih mengusung layar berpanel IPS yang dipermanis dengan tampilan punch hole agar kelihatan kekinian. Padahal dibanding IPS, layar AMOLED punya reproduksi warna lebih bagus dan nyaman untuk menikmati berbagai konten seperti streaming film dan bermain game. Itulah tadi sekian ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A92. Setelah tahu kekurangan dan kelebihannya, tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli HP ini. Seperti biasanya, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.